Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana pukul 2 dini hari. Maya, 25 tahun, duduk di sofa ruang tamu yang remang-remang. Di meja makan, kue ulang tahun pernikahan kecil dengan lilin yang sudah meleleh habis menjadi saksi bisu penantiannya. Pintu apartemen terbuka dengan kasar. Galang, 28 tahun, melangkah masuk dengan sempoyongan. Bau alkohol dan aroma parfum wanita yang asing langsung memenuhi ruangan. Ia bahkan tidak melihat ke arah Maya saat melempar kunci mobilnya ke lantai. "Mas, kamu baru pulang?" Suara Maya serak karena terlalu lama menangis. Galang mendongak. Matanya merah dan sinis. "Oh, masih bangun? Menunggu untuk mengomel lagi? Simpan suaramu, Maya. Aku lelah." Maya berdiri, mencoba mendekat. "Ini ulang tahun pernikahan kita yang kedua, Mas. Kamu janji akan pulang cepat. Kamu janji kita akan memperbaiki semuanya." Galang tertawa. Tawa hambar yang menyakitkan. Ia mencengkeram bahu Maya, tidak cukup keras untuk memar, tapi cukup kasar untuk menghina. "Perbaiki apa? Hidupku membosankan karena istrimu hanya bisa menangis dan mengeluh. Kalau kamu tidak suka, silahkan pergi. Tapi ingat, kamu tidak punya apa-apa tanpa aku." Maya terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping. Di saat itulah, terdengar ketukan tenang namun tegas di pintu yang masih terbuka sedikit. Sosok pria tinggi besar dengan setelan jas rapi berdiri di sana. Baskoro, 50 tahun, ayah tiri Galang. Wajahnya yang tegas tampak mengeras melihat pemandangan di depannya. "Galang, begitukah cara seorang pria berbicara pada istrinya?" Suara Baskoro berat dan berwibawa, seketika membungkam tawa Galang. "Ayah, sedang apa di sini?" Galang melepaskan cengkeramannya dari bahu Maya. Tampak gugup. Baskoro tidak menjawab Galang. Ia justru melangkah masuk, melewati putranya begitu saja, dan berhenti tepat di depan Maya. Matanya menatap lekat ke arah mata Maya yang sembab. Tanpa kata, Baskoro merogoh saku jasnya, mengeluarkan sapu tangan kain yang bersih, dan memberikannya pada Maya. "Hapus air matamu, Maya. Seorang wanita secantikmu tidak pantas menangis untuk pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai waktu," ucap Baskoro dengan nada lembut yang terasa seperti pelukan hangat bagi Maya. Maya menerima sapu tangan itu. Tangannya tak sengaja bersentuhan dengan tangan Baskoro. Ada aliran listrik yang aneh. Rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Terima kasih, Pak Baskoro," bisik Maya pelan. Baskoro menjawab, "Panggil aku Baskoro, Maya. Di rumah ini aku datang bukan sebagai mertuamu, tapi sebagai seseorang yang tidak tahan melihat ketidakadilan." Baskoro menoleh tajam ke arah Galang. "Galang, jika kau tidak bisa menjaganya, jangan salahkan orang lain jika suatu saat dia merasa lebih dihargai di tempat lain." Galang hanya bisa mendengus kesal, namun tidak berani membantah ayah tirinya yang membiayai gaya hidupnya. Sementara itu, Maya menunduk, menggenggam erat sapu tangan beraroma kai cendana milik Baskoro. Ia tahu ini salah. Ia tahu pria ini adalah ayah suaminya. Tapi di malam yang dingin itu, hanya Baskoro yang membuat Maya merasa kembali menjadi manusia. Seminggu kemudian, kantor polisi. Suasana bising dan dingin. Galang duduk di balik jeruji besi sementara karena terlibat perkelahian di sebuah klub malam. Maya datang dengan wajah pucat, mencoba mengurus jaminan. "Maaf, Mbak. Jaminannya 10 juta rupiah, karena ada kerusakan properti yang cukup parah," ucap petugas polisi dengan datar. Maya mematung. Tabungannya sudah habis dikuras Galang untuk judi online bulan lalu.
Ia mencoba menghubungi ponsel Galang yang disita, namun nihil. Di saat ia merasa benar-benar buntu, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan kantor polisi. Baskoro turun dengan langkah tenang. Ia langsung menuju loket pembayaran tanpa banyak bicara, menyelesaikan semua administrasi dalam hitungan menit. "Pak Baskoro, harusnya Bapak tidak perlu melakukan ini," bisik Maya saat mereka berjalan menuju area tunggu. Baskoro berhenti melangkah, menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku melakukannya untukmu, Maya, bukan untuk Galang. Jika bukan karena kamu yang memohon di telepon tadi, aku akan membiarkannya membusuk di sana agar dia belajar dewasa." Galang keluar dari ruang tahanan dengan wajah babak belur, namun tetap menunjukkan sikap angkuh. "Akhirnya datang juga. Lama sekali sih kalian?" Plak. Baskoro menampar Galang di depan para petugas dan tahanan lainnya. Suara tamparan itu menggema, membuat suasana mendadak sunyi. "Masuk ke mobil, sekarang," perintah Baskoro dengan nada rendah yang sangat mengancam. Di dalam mobil, Galang langsung tertidur pulas karena pengaruh sisa alkohol, mengabaikan istrinya yang gemetar di kursi belakang. Baskoro yang menyetir sendiri terus memantau Maya dari spion tengah. "Dia tidak akan pernah berubah, Maya," ucap Baskoro memecah keheningan. "Beberapa pria dilahirkan untuk menjadi beban, dan beberapa wanita terhalu baik hingga rela hancur karenanya. Kamu adalah tipe yang kedua." "Saya hanya mencoba menepati janji pernikahan saya, Pak," jawab Maya lirih. "Janji pernikahan adalah komitmen dua arah. Jika hanya satu yang berjuang, itu bukan pernikahan. Itu pengabdian tanpa upah." Baskoro membelokkan mobil ke arah sebuah restoran mewah yang sepi. "Kamu belum makan sejak pagi, kan? Turunlah. Kita bicara sebagai dua orang dewasa, bukan sebagai mertua dan menantu." Di restoran itu, di bawah temaram lampu kristal, Baskoro memotongkan stik untuk Maya, memperlakukannya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan Galang yang baru saja tidur mendengkur di mobil. "Kenapa Bapak begitu baik pada saya?" tanya Maya. Matanya mulai berkaca-kaca. Baskoro meletakkan pisaunya, menatap Maya dalam-dalam. "Karena aku melihat diriku yang dulu padamu, terjebak dengan orang yang salah, memberikan segalanya tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan mungkin karena aku iri pada Galang karena memiliki sesuatu yang tidak dia hargai sama sekali." Maya tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kalimat itu berbahaya, tapi ia tidak sanggup untuk berpaling. Suasana hujan deras mengguyur kota. Di sebuah perpustakaan pribadi di rumah besar Baskoro, ruangan itu hangat, beraroma kayu tua dan kopi. Maya sedang membantu Baskoro merapikan dokumen bisnis, sementara Galang tidak diketahui keberadaannya sejak 2 hari lalu. Maya tampak melamun sambil memegang sebuah berkas. Pikirannya tidak pada angka-angka di kertas, melainkan pada ponselnya yang sepi dari pesan Galang. Dia tidak akan membalas Maya. Suara Baskoro membuyarkan lamunannya. Baskoro berdiri di dekat jendela, menyesap kopi hitamnya. "Galang sedang berada di luar kota dengan teman-temannya. Aku tahu karena dia baru saja meminta transfer uang lagi padaku." Maya menunduk, menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. "Maafkan Galang, Pak. Dia selalu merepotkan Bapak." Baskoro berjalan mendekat. Ia tidak berhenti sampai jarak mereka hanya tersisa beberapa senti. Aroma parfum sandalwood milik Baskoro yang dewasa dan menenangkan menyelimuti indera penciuman Maya. "Berhenti meminta maaf atas kesalahan pria lain," ucap Baskoro lembut. Ia mengambil berkas dari tangan Maya, namun jemarinya sengaja bertahan sedikit lebih lama di punggung tangan Maya. "Kau tahu, aku sengaja memintamu membantuku di sini bukan karena aku butuh asisten. Aku hanya ingin kamu berada di tempat di mana kamu dihargai." Maya mendongak, matanya bertemu dengan tatapan Baskoro yang intens. "Tapi ini salah, Pak. Saya istri putra Bapak." "Putra tiri," koreksi Baskoro cepat. "Secara biologis, tidak ada satu tetes darah pun yang menyatukan aku dan Galang. Dan secara mental, aku tidak merasa memiliki kesamaan dengannya. Dia menyia-nyiakan permata, sementara aku menghabiskan hidupku mencari seseorang sepertimu." Baskoro mengulurkan tangan, perlahan merapikan anak rambut yang menutupi wajah Maya. Sentuhannya sangat lembut,
sangat berbeda dengan cengkraman kasar Galang. "Bapak, tolong jangan begini," bisik Maya. Meski ia tidak menjauh, hatinya yang haus akan kasih sayang justru merasa merana sekaligus haus akan perhatian itu. "Apa yang kau takutkan, Maya? Norma? Atau kenyataan bahwa kau juga merasakan hal yang sama?" Tanya Baskoro pelan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan perhiasan mewah, melainkan sebuah obat mah dan sebotol air hangat. "Aku tahu kamu belum makan karena memikirkan Galang. Mahmu pasti kambuh." Air mata Maya jatuh. Hal sekecil itu, perhatian pada kesehatannya, adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Galang selama 2 tahun pernikahan mereka. Galang bahkan tidak tahu Maya punya penyakit mah. "Kenapa Bapak melakukan ini?" Tangis Maya pecah. Baskoro menarik Maya ke dalam pelukannya. Bukan pelukan nafsu, melainkan pelukan pelindung yang sangat kokoh. "Karena melihatmu menderita adalah siksaan bagiku, Maya. Aku mencintaimu lebih dari pria bodoh itu mencintaimu." Tepat saat itu, terdengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Itu adalah mobil Galang. Suasana ruang tengah rumah mewah Baskoro. Beberapa koper bertumpuk di sudut ruangan. Galang duduk di sofa dengan wajah kusut. Sementara Maya tampak lesuh. Apartemen mereka baru saja disita karena Galang gagal membayar hutang judi yang membengkak. "Sudah kubilang, jangan panik. Ayah tidak akan membiarkan kita tidur di jalanan," ucap Galang dengan nada tak tahu malu. Seolah-olah kehilangan rumah adalah hal sepele. Baskoro muncul dari lantai atas, mengenakan jubah tidur sutra yang elegan. Ia menatap tumpukan koper itu dengan dingin, lalu beralih ke arah Maya yang tertunduk malu. "Kamar tamu di lantai 2 sudah disiapkan untuk kalian," ucap Baskoro. "Galang, mulai besok kau bekerja di gudang perusahaan. Tidak ada lagi jabatan manajer. Kau harus belajar nilai uang dari nol." "Gudang? Ayah yang benar saja," protes Galang. "Atau kau bisa keluar dari rumah ini sekarang juga tanpa sepeser pun," potong Baskoro tajam. Galang seketika bungkam. Malam itu suasana rumah terasa sangat berat. Galang sudah tidur mendengkur setelah menenggak obat tidur. Frustrasi karena harus bekerja kasar besok pagi. Maya yang tidak bisa memejamkan mata, memutuskan turun ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur yang remang-remang, ia mendapati Baskoro sedang berdiri di depan jendela besar, menatap hujan. "Belum tidur, Maya?" Suara berat Baskoro memecah kesunyian. Maya tersentak. "Belum, Pak. Mas Baskoro." Baskoro berbalik. Ia berjalan mendekat hingga bayangannya menutupi tubuh Maya. "Kau tidak perlu merasa terbebani. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Aku sengaja mempekerjakan Galang di gudang agar dia jarang di rumah. Dan agar aku bisa menjagamu lebih baik." Maya meremas gelas di tangannya. "Ini tidak benar. Kita tinggal di bawah satu atap dengan Galang. Bagaimana jika dia tahu? Dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk menyadari apa yang ada di depan matanya." Baskoro mengulurkan tangan, menyentuh leher Maya yang jenjang dengan jemarinya yang hangat. "Tidakkah kau lelah berpura-pura, Maya? Aku bisa mendengar detak jantungmu dari sini." Maya memejamkan mata, merasakan sentuhan itu menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aku takut, Mas. Aku takut aku kehilangan akal sehatku." "Maka biarlah kita kehilangan akal bersama," bisik Baskoro. Ia mencondongkan wajahnya, aroma maskulin yang kuat membuat Maya goyah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di tangga. "Maya, kamu di bawah?" Suara Galang terdengar serak dari kejauhan. Baskoro tidak langsung menjauh. Ia justru menatap mata Maya dengan tatapan menantang, seolah-olah bertanya, "Siapa yang akan kau pilih? Suami yang menghancurkanmu atau pria yang ingin memuliakanmu?" Suasana taman belakang rumah Baskoro. Pukul 23.30. Hujan turun dengan sangat deras. Maya terisak, bahunya berguncang. Ia merasa kotor, merasa bodoh, dan merasa terjebak. "Kenapa aku harus mengalami ini? Apa dosaku, Tuhan?" Ratapnya pelan. Tiba-tiba, ia tidak lagi merasakan dinginnya percikan air hujan. Sebuah payung besar menaunginya, dan sebuah lengan kokoh melingkar di bahunya. Baskoro berdiri di sana,
Tanpa alas kaki, bajunya setengah basah. Aku sudah bilang, Maya, dia tidak akan pernah berhenti menghancurkanmu. Suara Baskoro terdengar lebih dalam dari gemuruh guntur di langit. Maya berbalik, memukul dada Baskoro dengan kepalan tangan kecilnya. Ini semua salahmu. Kenapa kamu datang ke hidupku? Kenapa kamu membuatku membanding-bandingkan suamiku denganmu? Aku benci perasaan ini, Mas. Aku benci karena aku mulai berharap Galang adalah kamu. Baskoro menangkap kedua tangan Maya, menguncinya dengan lembut di dadanya sendiri. Katakan lagi, katakan kalau kau mencintaiku. Tidak, ini salah. Kamu ayah tirinya, teriak Maya. Namun air matanya mengalir deras. Dia bukan anakku. Dia hanya sisa masa lalu ibunya yang harus aku tanggung. Baskoro menarik Maya keluar dari gazebo, ke bawah guyuran hujan deras. Ia memegang wajah Maya dengan kedua tangannya. Lihat aku, Maya. Hujan ini bisa menghapus jejak air matamu, tapi tidak bisa menghapus kenyataan bahwa hatimu sudah ada padaku. Maya terengah-engah. Wajahnya basah kuyup. Aku mencintaimu, Mas Baskoro. Aku mencintaimu sampai rasanya aku ingin mati karena malu. Baskoro tidak menunggu lagi. Ia menyatukan bibir mereka dalam sebuah ciuman yang penuh rasa lapar, keputusasaan, dan pengakuan. Di bawah hujan badai itu, dunia seolah menghilang. Tidak ada Galang, tidak ada status mertua dan menantu, yang ada hanyalah dua jiwa yang haus akan cinta yang nyata. Maya membalas ciuman itu dengan segala luka yang ia simpan. Ia menyerah pada perasaan terlarang itu. Namun, di balik jendela lantai 2 yang gelap, sepasang tirai tersingkap sedikit. Sepasang mata menatap mereka dengan tatapan yang penuh dengan amarah yang membara. Galang berdiri di sana, memegang ponsel yang merekam setiap detik adegan di bawah hujan itu. Suasana ruang kerja Baskoro, dini hari. Lampu meja hanya menyinari tumpukan dokumen. Baskoro duduk diam, menatap tangannya yang tadi memegang wajah Maya. Di luar, hujan telah reda, menyisakan kesunyian yang mencekam. Baskoro adalah pria yang membangun kerajaannya dari nol dengan integritas. Namun, malam ini, ia telah meruntuhkan prinsip hidupnya sendiri. Ia mencintai istri dari putra istrinya, pria yang secara legal adalah anaknya. Apa yang telah kulakukan? Bisik Baskoro pada kegelapan. Pintu ruang kerja berderit. Galang masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak sangat tenang. Ketenangan yang tidak biasa dan berbahaya. Ia berjalan menuju meja bar di sudut ruangan dan menuangkan whisky milik ayah tirinya. Ayah, kau terlihat sangat lelah, ucap Galang santai. Atau mungkin terlalu bersemangat setelah olahraga di bawah hujan tadi. Baskoro membeku. Ia mendongak, matanya bertemu dengan tatapan Galang yang penuh kemenangan. Apa maumu, Galang? Galang meletakkan ponselnya di atas meja kerja Baskoro. Layar itu menampilkan video rekaman ciuman Baskoro dan Maya. Aku tahu ayah kaya, tapi aku tidak tahu ayah begitu putus asa, sampai harus mencicipi milik anak sendiri. Kau tidak pernah memperlakukannya sebagai istrimu, Galang. Bentak Baskoro, berdiri dengan amarah yang tertahan. Kau menyakitinya, mengabaikannya, dan menghancurkannya. Dan itu memberimu hak untuk menidurinya. Galang tertawa kencang. Secara hukum dan norma, ayah adalah pezina. Jika video ini tersebar di grup WhatsApp pemegang saham atau dewan direksi, bayangkan berapa banyak nilai saham yang akan jatuh karena skandal moral pemiliknya. Baskoro menggenggam tangannya. Dilema itu menghimpitnya. Di satu sisi, ia ingin melindungi Maya dan membawanya pergi. Di sisi lain, skandal ini akan menghancurkan kerajaan bisnis yang ia bangun untuk masa depan, termasuk masa depan Maya. Berapa? Tanya Baskoro pendek. Bukan soal uang ya. Galang mendekat, wajahnya hanya terpaut beberapa inci dari Baskoro. Aku ingin separuh saham perusahaan atas namaku. Dan sebagai gantinya, aku akan membiarkan kalian melanjutkan permainan kotor kalian di rumah ini. Anggap saja, aku menyewakan istriku pada ayah. Baskoro mencengkram kerah baju Galang. Kau benar-benar iblis, Galang. Dia itu istrimu. Dan dia kekasihmu, kan? Ayolah ya, ini kesepakatan yang bagus. Ayah dapat cintanya, aku dapat hartanya. Semua menang. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Maya berdiri mematung. Ia mendengar setiap kata. Ia menyadari bahwa di mata suaminya, ia hanyalah alat tukar. Dan bagi Baskoro, ia kini menjadi beban moral yang bisa menghancurkan segalanya. Suasana
Ruang makan keesokan paginya, suasana sunyi yang menyesakan. Galang duduk dengan santai sambil menikmati sarapan mewah, sementara Baskoro terlihat pucat dan tidak menyentuh kopinya. Maya masuk ke ruangan dengan gaun hitam yang elegan. Wajahnya sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang dunianya baru saja runtuh. "Pagi sayang," sapa Galang dengan nada mengejek. "Ayah dan aku baru saja menyelesaikan diskusi bisnis yang sangat menguntungkan. Kamu harus bangga pada suamimu." Maya tidak menoleh. Ia berjalan menuju kursi di ujung meja, tepat di antara Galang dan Baskoro. "Aku sudah mendengar semuanya semalam. Tentang saham, tentang video, dan tentang penyewaan yang kamu tawarkan, Galang." Baskoro tersentak. Tangannya gemetar. "Maya, aku bisa jelaskan. Aku tidak akan membiarkan dia." "Diam, Mas," potong Maya lembut namun dingin. Ia menatap Galang dengan tatapan yang membuat suaminya itu sedikit tidak nyaman. "Kamu ingin saham, kan? Dan kamu ingin menggunakan video itu untuk menghancurkan Mas Baskoro." Galang menyeringai. "Hanya jika ayah tidak kooperatif, Maya. Tapi tenang, aku pria yang adil." "Kalau begitu, mari kita buat lebih adil." Maya mengeluarkan sebuah perekam suara kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ia menekan tombol play. Suara Galang yang sedang menawarkan kesepakatan menjijikkan semalam terdengar jelas. "Aku akan membiarkan kalian melanjutkan permainan kotor kalian. Anggap saja aku menyewakan istriku pada ayah." Wajah Galang mendadak pucat pasi. "Apa-apaan ini? Kamu pikir aku hanya akan menangis di balik pintu?" Maya tersenyum tipis. "Jika video ciuman itu tersebar, Mas Baskoro mungkin kehilangan reputasi bisnisnya. Tapi jika rekaman suara ini tersebar, rekaman di mana seorang suami mencoba memeras ayah tirinya dengan cara menjual istrinya sendiri, kamu tidak hanya akan kehilangan uang, Galang. Kamu akan masuk penjara karena pemerasan dan perdagangan orang." Baskoro menatap Maya dengan rasa takjub sekaligus ngeri. Ia baru menyadari bahwa wanita yang ia anggap lemah ini telah berubah menjadi singa. "Maya, hapus itu sekarang." Galang mencoba merampas perekam itu, tapi Baskoro lebih cepat berdiri dan menahan tangan Galang. "Jangan sentuh dia," geram Baskoro. Maya berdiri, menatap keduanya. "Aku mencintaimu, Mas Baskoro, tapi aku sadar cintaku padamu telah membuatku menjadi objek dalam negosiasi kalian. Dan kamu, Galang, kamu adalah sampah paling menjijikkan yang pernah aku kenal." Maya mengambil kembali perekamnya. Ia punya syarat. "Galang, kamu tanda tangani surat cerai tanpa menuntut 1 sen pun harta Gonogini. Dan Mas Baskoro, jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus menyerahkan bukti video di ponsel Galang kepadaku untuk dimusnahkan. Jika tidak, rekaman suara ini akan sampai ke tangan polisi dalam 1 jam." Maya berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan kedua pria itu dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Suasana ruang tamu masih tegang setelah ancaman Maya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar. Seorang wanita parubaya dengan pakaian glamor, namun wajah yang tampak lelah masuk. Dia adalah Sinta, 48 tahun, ibu kandung Galang sekaligus istri Baskoro, yang selama ini berada di luar negeri untuk pengobatan. "Apa-apaan keributan ini?" Suara Sinta melengking, menghentikan ketegangan antara Galang, Baskoro, dan Maya. "Ibu, kenapa pulang tanpa kabar?" Galang tampak gagap, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Sinta mengabaikan anaknya. Matanya yang tajam beralih ke arah Baskoro yang terlihat bersalah, lalu ke Maya yang memegang perekam suara. "Aku sudah dengar selentingan di luar tentang skandal di rumah ini. Baskoro, apakah benar kau menaruh hati pada menantumu sendiri?" Baskoro terdiam. Ia tidak bisa berbohong di depan wanita yang telah menemaninya selama 20 tahun. "Sinta, ini rumit." "Rumit?" Sinta tertawa getir. Ia berjalan mendekati Galang yang berdiri di pojok ruangan. "Dan kau, Galang, kau pikir kau bisa memeras pria ini? Kau pikir kau punya hak atas hartanya?" "Aku anaknya, Bu. Aku punya hak," teriak Galang membela diri.
Sinta menampar Galang, bukan tamparan penuh amarah, melainkan tamparan keputusasaan. "Kau bukan anaknya, Galang. Berhenti merasa sombong." Seluruh ruangan mendadak sunyi. Maya menatap Sinta dengan bingung, sementara Baskoro mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Sinta?" tanya Baskoro pelan. 28 tahun lalu, sebelum aku menikahimu, aku sudah hamil, Baskoro." Isak Sinta pecah. "Ayah kandung Galang adalah pria yang meninggalkan aku di jalanan. Aku menikahimu karena aku butuh perlindungan untuk bayiku. Aku membohongimu. Aku membohongi Galang. Aku membiarkan kalian hidup dalam kebohongan bahwa kalian adalah ayah dan anak tiri, padahal kalian sama sekali tidak punya hubungan apapun." Galang terjatuh ke lantai. Identitasnya yang selama ini ia gunakan untuk menekan Baskoro ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Ia bukan siapa-siapa di rumah ini. Jadi, suara Maya bersuara, memecah kebuntuan. "Jadi secara hukum keluarga maupun darah, tidak ada yang mengikat Mas Baskoro dengan Galang?" "Tidak ada," jawab Sinta sambil menangis. "Kalian semua bebas. Aku pulang hanya untuk mengakui ini karena aku tidak ingin melihat rumah ini hancur karena rahasia busukku." Baskoro menatap Galang dengan rasa kasihan yang mendalam, lalu beralih menatap Maya. Penghalang terbesar mereka, status mertua dan menantu, kini runtuh secara moral. Namun kenyataan bahwa Maya masih istri sah Galang tetap menjadi tembok yang kokoh. "Pergi, Galang," ucap Baskoro dengan suara rendah. "Keluar dari rumahku dan jangan pernah kembali." "Jadi aku bukan siapa-siapa?" Galang menatap ibunya dengan tatapan kosong. 28 tahun aku merasa menjadi pangeran di rumah ini. Ternyata aku hanya anak haram yang dipelihara karena belas kasihan." "Galang, cukup. Pergilah sebelum aku memanggil keamanan," bentak Baskoro, mencoba melindungi Maya dengan berdiri di depannya. "Pergi? Kemana ya? Aku tidak punya uang, aku tidak punya rumah, dan sekarang aku tidak punya ayah." Galang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil dari sakunya. Matanya berkilat penuh dendam. "Jika aku harus hancur, kalian semua tidak boleh bahagia." Galang menerjang ke arah Baskoro. Kekacauan pecah. Sinta menjerit histeris. Baskoro mencoba menahan serangan Galang, namun karena faktor usia dan keterjekutan, ia terdesak hingga menabrak meja kaca. Prang! Meja kaca itu hancur berantakan. Galang yang sudah gelap mata mengarahkan pisaunya ke arah leher Baskoro. "Kau mencuri ibuku dengan kebohongan, dan sekarang kau mencuri istriku dengan uangmu. Mati saja kau, tua bangka." "Hentikan, Galang!" Maya berteriak. Tanpa pikir panjang, ia meraih sebuah patung pajangan kuningan yang berat dari atas rak dan menghantamkannya ke punggung Galang dengan sekuat tenaga. Galang tersungkur, pisaunya terlepas, namun ia segera bangkit dan berbalik arah menuju Maya. "Kau, wanita sialan, kau yang memulai semua ini." Galang mencekik leher Maya, mendorongnya hingga membentur dinding. Maya terengah-engah, wajahnya mulai membiru. Baskoro, meski lengannya terluka terkena pecahan kaca, bangkit dengan sisa tenaganya. Ia menerjang Galang dari belakang, menjatuhkannya dan menguncinya di lantai. "Telepon polisi, Sinta, sekarang!" teriak Baskoro sambil menahan rontaan Galang yang brutal. Maya terduduk di lantai, memegangi lehernya yang sakit, batuk-batuk mencari udara. Ia melihat Baskoro yang berdarah-darah namun tetap berusaha melindunginya. Di saat itulah Maya menyadari bahwa cinta ini memang berdarah, namun ia tidak lagi merasa menyesal. Polisi tiba 10 menit kemudian. Galang digiring keluar dengan tangan terborgol, terus berteriak memaki ibunya, Baskoro, dan Maya. Suaranya menghilang seiring dengan suara sirine yang menjauh. Di dalam rumah yang hancur itu, Sinta hanya bisa menangis di pojok ruangan. Sementara Baskoro berjalan tertatih mendekati Maya, berlutut di depannya dan menyatukan dahi mereka. "Sudah berakhir, Maya. Semuanya sudah berakhir," bisik Baskoro dengan suara bergetar. Maya memeluk Baskoro erat, mengabaikan darah yang menempel di baju mereka. "Kita telah menghancurkan segalanya, Mas." "Tidak, kita hanya menghancurkan kebohongan. Sekarang yang tersisa hanyalah kita." Suasana 3 tahun kemudian. Sebuah rumah minimalis yang asri di pinggir kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar tempat mereka dulu tinggal. Matahari sore bersinar hangat di teras rumah. Maya duduk di kursi rotan,
membolak-balik halaman sebuah buku. Wajahnya tampak jauh lebih segar, meski ada guratan kedewasaan yang lebih dalam di matanya. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan penuh ketakutan. Pintu rumah terbuka. Baskoro keluar dengan pakaian santai, membawa 2 cangkir teh. Luka di lengannya akibat pecahan kaca 3 tahun lalu telah berubah menjadi bekas luka samar. Sebuah pengingat akan malam di mana semuanya hancur. "Sedang memikirkan apa?" tanya Baskoro lembut sambil meletakkan teh di meja. "Hanya memikirkan betapa tenangnya hari ini," jawab Maya sambil tersenyum. "Kadang aku masih merasa ini seperti mimpi, bahwa kita bisa bernapas tanpa harus merasa diawasi oleh kebencian." Baskoro duduk di sampingnya, menggenggam tangan Maya. "Kita membayar harga yang mahal untuk ketenangan ini, Maya." Memang mahal. Skandal itu sempat meledak di media bisnis. Baskoro kehilangan posisi CEO demi meredam gejolak saham dan memilih untuk memensiunkan diri lebih awal, menyerahkan kendali perusahaan kepada dewan direksi yang profesional. Shinta, ibu Galang, memilih pindah ke luar negeri secara permanen untuk menenangkan diri, meski ia dan Baskoro tetap menjalin hubungan baik sebagai teman lama. "Bagaimana kabar dia?" tanya Maya hati-hati. Baskoro menghela napas. "Galang masih di sana. Masa hukumannya belum selesai. Dia menolak bertemu siapapun, termasuk pengacaraku. Dia masih terjebak dalam kemarahannya sendiri." Maya terdiam sejenak. Ia sudah lama memaafkan Galang bukan karena Galang pantas mendapatkannya, tapi karena Maya tidak ingin menyimpan racun di hatinya. Perceraian mereka selesai tak lama setelah Galang dipenjara. "Banyak orang di luar sana yang mungkin masih mengutuk kita, Mas," ucap Maya lirih. "Mereka bilang kita membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain." Baskoro menatap langit senja yang berwarna jingga. "Dunia selalu punya label untuk segalanya, Maya. Mereka menyebut ini pengkhianatan, tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya sekarat dalam pernikahan yang dipaksakan. Aku tidak bilang kita benar, tapi aku tahu kita jujur pada perasaan kita." Baskoro berdiri dan mengecup kening Maya. Di rumah ini, mereka tidak dikenal sebagai mertua dan menantu. Mereka hanyalah sepasang manusia yang saling menyembuhkan. Cinta mereka mungkin tak mengenal darah, dan mungkin tak akan pernah diterima oleh semua orang. Namun saat mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, mereka tahu bahwa di dalam sana, mereka telah menemukan apa yang selama ini mereka cari. Sebuah tempat di mana mereka tidak perlu berpura-pura lagi. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.